goes bareng ke KM0. KM0 itu di Sentul. Sentul. Ya. Ya. Ya, itu ketinggian 650 meter. Dan ini KM0 ini udah jadi ikon lah di mana-mana. Iya. Orang-orang udah pada istilahnya jadi ukuran lah. Iya. Tensi sampai berapa naik? Waktu itu pernah dites sama istri sampai 220. Wow, 220. Ada yang badan teman saya tuh beratnya 120 kilo. Oh, oke. Bayangin dia naik bawa MTB dari. Kalau dia berat badan 120, Anda bawa tensi 220. Ini juga nanti kita punya rencana di bulan Desember akhir sama teman-teman ke Lombok. Bersepeda ke Lombok. Ya. Itu kurang kerjaan artinya. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih bincang-bincang santai bersama Om Irfan dari Jakarta Touring Bike. Mas Irfan sudah bercerita banyak ke kita Brighters mengapa Om Irfan akhirnya memilih atau turun di kegiatan sepeda. Salah satunya adalah bagaimana beliau ingin sembuh dari stres. Sesi kedua kita akan bincang-bincang karena Mas Irfan dari Surabaya sudah turun ke Jakarta, kemudian beraktivitas sendiri, ternyata bolak-balik Depok, Jonggol dan sekitarnya masih belum sembuh juga stresnya. Apa yang beliau lakukan untuk menghilangkan stres itu? Mari kita lanjut bincang-bincang dengan Om Irfan. Oke. Om Irfan. Siap. Tadi kita kepotong di sesi pertama, Mas Irfan lagi cerita nyampe di Jakarta. Masih bergelut dengan sepeda untuk menghilangkan penatnya pikiran pandemi, ya. gitu ya. Ya. Nah, terus terpotong sampai Mas Irfan gabung di Jakarta Touring Bike. Ya. Silakan dilanjut Mas Irfan. Oke. Waktu itu sekitar periode bulan November ya. Tahun 2020. Kalau orang stres itu sebenarnya ada sesuatu yang mempengaruhi otot kita. Secara halus karena pikiran kita tegang, badan kita, otot-otot kita yang tipis-tipis kayak otot jantung itu juga mulai menegang. Oh, oke. Nah itu akhirnya postur kita menjadi kaku. Oh, oke. Efek yang pertama kali yang saya rasakan adalah tensi saya naik. Nah ini. Ya. Tensi sampai berapa naik? Waktu itu pernah dites sama istri sampai 220. Wow, 220. Itu nggak ke dokter saraf atau gimana akhirnya? Kan namanya pandemik ya. Oke. Mau kemana-mana juga Takut. Iya. Kan serba salah. Iya. Mau berobat takut. Tapi 220 itu dahsyat loh Pak Irfan. Ya saya nggak pikirin, saya kan nggak tahu. Iya, saya kebetulan juga hipertensi dan pernah mencapai titik 200 dan itu udah takut banget. Akhirnya dokter jantung, dokter saraf semua diperiksa, kasih obat. Turun dok. Tapi kan ada pengaruhnya di kepala pusing. Oh iya. Kalau saya nggak terasa. Oh, oke. Karena stres itu malah bikin nggak pusing ya? Enggak, artinya saya nggak merasakan kepala saya pusing, leher saya berat enggak, tapi di tensi naik. Oh gitu. Kan unik kan? Iya. Itu dia. Mungkin karena saya punya aktivitas sepeda, itu yang membuat saya seolah-olah saya tidak merasakan yang standarnya efek darah tinggi. Oke. Wah ini perlu dicek nih. Anda manusia langka atau manusia yang nggak biasa? Akhirnya ya saya harus goes terus nih kalau begitu. Oke. Cuman ini yang saya harus perbaiki nih stresnya dulu nih. Karena darah tinggi ini mungkin dari kemungkinan besar dari stres nih. Asumsi Anda. Ya. Akhirnya bagaimana cara menghilangkan stresnya dulu. Baik. Oke. Kalau saya goes sendirian seperti orang gila dong. Kemana-mana. Kan udah gila dari Surabaya. Kok baru sadar di Jakarta? Ya. Ini pertanyaan lagi saya. Ya gimana ya?
namanya orang olahraga itu harusnya ada namanya enzim bahagia, dimana pada waktu kita capek, enzim itu keluar. Tapi itu tidak saya rasakan pada waktu saya istirahat. Tapi yang ada stres juga. Iya. Wah, ini ada masalah nih. Saya harus punya teman. Nah, dari situlah pencarian saya dari bulan November sampai November-Desember 2020, saya nyari teman. Pertama Facebook. Oke. Saya cari dengan kata keywordnya touring. Oke. Ketemulah namanya KSTI yang udah terkenal di mana-mana. Apa itu? Komunitas Touring Indonesia. Oh, Komunitas Touring Indonesia, KTI. KSTI itu S-nya saya lupa. S-nya. Oke. Dari situ saya cari kira-kira yang ada temen nggak yang di daerah Jakarta. Oke. Ada satu nama yang menarik perhatian waktu itu, namanya Musafir. Ya. Wah, ini Musafir. Kelihatannya dia sering kemana-mana nih. Iya. Dari nama aja udah Musafir. Iya. Tuang jalan ini. Nah, saya kontak dia. Tapi waktu itu saya masih belum berani untuk ketemu. Karena terlalu horor. Pandemi. Ya. Pandemi lagi. Saya itu masuk ke komunitas grup di WA bulan Desember 2020. Ya, tapi masih belum berani tatap muka. Masuk periode Januari, JTB melakukan event pertama kali mereka. Itu goes bareng ke KM0. KM0 itu di Sentul. Ya. Nah, itu ketinggian 650 meter. Dan ini KM0 ini udah jadi ikon lah. Orang-orang udah pada istilahnya jadi ukuran. Dan saya pun dengan sepeda yang ala kadarnya, single crank 38 gear, belakang 32, naik ke atas. Anda sebutin istilah itu saya nggak ngerti sebenarnya. Tapi nanti tolong dijelaskan ya. Lanjut dulu ceritanya. Akhirnya ngumpul dengan teman dengan sedikit was-was, dengan masker segala macam. Ya udah, ini tekad saya harus bersama sembuh. Jakarta Touring Bike. Kita goes bareng, ngumpul di Terminal Jati Jajar di Depok pagi hari, berangkat ke Sentul. Ya terengah-engah, nggak pernah nanjak lagi. Hampir semua teman-teman terengah-engah. Iya. Ada yang badan teman saya tuh beratnya 120 kilo. Oke. Bayangin dia bawa MTB dari. Kalau dia berat badan 120, Anda bawa tensi 220. Iya, oke. Ya, saya senangnya di JTB ini tidak ada nggak ada brand. Sepeda bisa mana aja, dari sepeda. Sepeda Sally boleh, MTB boleh, Polygon boleh, United boleh. Nah, sepeda saya sendiri mereknya PT Win. Ini jadi jualan sepeda nih, nyebutin merek. Ya ngomong nggak mau karena kita non brand kan. Kan kalau di beberapa chapter komunitas itu spesialis ya. Ada Brompton, ada Federal yang sudah melegenda ya dari saya. Ada lagi ya macam-macam lah. Ada yang Polygon Pet. Kalau di JTB kamu punya sepeda apa? Ya monggo silakan. Bisa goes kan? Bisa. Ya sudah. Kalau bisa ngayuh, kuat, silakan ya. Iya. Baik, siap. Akhirnya kita sampai di KM0 itu jam 3 sore. Nyampe semua. Termasuk Anda ya? Masuk saya. Waduh. Saya harus coba nih. Di mana orang-orang udah pulang, udah tiduran, kita baru nyampe. Jam berapa nyampe Sentul di KM0? Itu jam 3 sore. Jam 3 sore? Iya. Berangkat dari jam? 7 pagi. 7 pagi, nyampe jam 3 sore? 7 jam. 7 jam ya? 9 jam. 9 jam, oke. Dan itu kalau ukuran orang goes, keong gitu. Ya. Berapa orang boleh diingat? Waktu itu ber-15 kita. Oh 15, oke. Sip lah kalau 15 ya. Ada nanti foto-fotonya saya kirim. Siap. Biar di-share ke teman-teman. Ya. Ada ininya nggak videonya? Belum tahu. Bisa saya tahu. Ada nggak? Ya, ini sebagai bukti bahwa Anda benar ke sana. Iya. Nggak sekedar cerita. Iya. Dengan bawa 220 tadi. Nah, dari KM0 ini kita melakukan banyak series goes. Iya. Ada yang ke Hambalang beberapa kali. Oke. Sampai bulan Maret saya itu benar-benar bisa sembuh dari penyakit saya yang namanya stres. Jadi saya ketemu teman-teman di bulan Januari,
kira-kira bulan Maret April itu stres saya udah sangat jauh berkurang. Mas Irfan, boleh nggak? Saya agak penasaran nih. Dari Januari, Maret, April Anda bersepeda, ketemu sama teman-teman, melakukan banyak aktivitas, stres hilang. Menurut Anda apa yang menyebabkan stres Anda hilang? Terutama kalau saya rasanya ini adalah interaksi. Interaksi? Ya, interaksi. Pada waktu kita goes bareng, kan namanya orang tertawa kemana-mana ya. Kita ngobrol segala macam, ketawa, berhenti. Guyon lagi, pokoknya macam-macam ketemu orang dan akhirnya itu mengikis sedikit perasaan takut kita. Yang tadinya agak horor colek orang itu, toh nggak kebukti kan semuanya karena pikiran kita sendiri kan. Walaupun tetap protokol kesehatan dijaga. Tetap. Ya, dari situlah akhirnya ya stres itu lambat laun akan menghilang, terkikis sedikit demi sedikit. Dan saya rasakan di bulan April itu lah stres saya udah hilang. Dan diyakini sekarang bulan November Anda sudah tidak stres lagi? Alhamdulillah. Boleh saya cek tensinya? Kalau masih 220 Anda masih stres sebenarnya? Loh enggak, kalau tensi itu suatu hal yang lain. Oke. Nah ini klarifikasi nih. Jadi kita berbicara stres dan tensi dua hal yang berbeda ya. Walaupun mungkin aja tensi Anda naik penyebabnya adalah stres. Ya. Lanjut. Nah akhirnya dari situ saya masih melakukan kegiatan bareng sama teman-teman sampai ke mana? Waktu itu kita ke Sukamantri. Apa itu Sukamantri? Bike camp di Bogor. Ketinggian sekitar 900. 650 sekarang ke 900. Ya, kita goes dari bawah itu kalau pernah namanya Sukamantri itu dari jembatan Dramaga sepanjang 10 kilo naik terus, nggak ada turunnya. Ya. Dengan segala macam jenis sepeda tadi? Iya. Masih? Kita bawa perlengkapan penir kita isinya ya ada mie goreng lah apalah. Macam sleeping bag, jaket, tenda. Ya kalau kita melakukan kegiatan touring itu biasanya kita melengkapi sepeda kita dengan tas yang di kanan kiri namanya penir, tas penir. Ada kapasitas dari 10 kilo, 15 kilo sampai 25 kilo. Yang saya punya itu kapasitas sekitar 15 kilo. Dan itu udah cukup buat saya untuk perbekalan saya dari baju ganti, jaket, sleeping bag, kompor. Itu saya masukin semua. Sebentar, saya agak bingung nih. Berarti touring itu ada bawa jaket, sleeping bag dan segala macam? Iya. Anda tidur di sana nginep atau gimana? Nginep, karena event itu ada beberapa jenisnya. Ada event TikTok tuh sampai di tujuan kita langsung balik. Ada aja gitu ya, pulang pergi ya. Ada lagi namanya bike camp. Bike camp itu kita touring di suatu tempat yang mungkin bumi perkemahan ya. Ya. Di sana kita sampai buka tenda 1 hari, besoknya kita balik. Oh gitu. Ada juga yang touring antar kota, jarak jauh. Ini juga nanti kita punya rencana di bulan Desember akhir sama teman-teman ke Lombok. Bersepeda ke Lombok? Ya. Itu kurang kerjaan artinya? Ya banyak orang yang sudah melakukan dan ada beberapa teman yang dari Jogja itu berdua, si Maya orang Spanyol itu bersepeda sampai ke Aceh. Dari Jogja. Oh dari Jogja. Jogja ke Aceh? Ya. 5.000 kilo. Saya nggak kebayang ini bersepeda genjot terus tuh ya? Iya. Aduh, punya cadangan kaki atau gimana? Iya saya 2 aja kakinya. Kalau ada mah enak beli. Iya. Enggak masalah, saya ngebayangin kalau saya bersepeda dari sini ke warung depan aja udah ngos-ngosan, ini ke Aceh dari Jogja. Touring itu, sepedaan itu ada fasenya. Awali dari hal yang gampang. Keliling Klompet, terus 5 kilo, besoknya lagi tambah 10 kilo. Dalam 1 bulan capek sampai 30 kilo. Bulan kedua naikin lagi kilometernya sampai 50 kilo. Terus continue aja. Lama-lama Anda akan terbiasa ya? Anda akan terkejut dengan tubuh Anda sendiri. Oh, ternyata tubuhku tuh kuat sebenarnya. Cuman karena nggak pernah dilatih. Nggak pernah dilatih dan tidak pernah mencoba ya. Makanya kalau kita mendengar teman cerita, wah aku kemarin goes 200 kilo.
Tapi kalau Anda sudah melakukan apa yang saya lakukan, itu mah biasa aja. Biasa. Oke. Mas Irfan, ini saya jadi tertarik nih dengan pengalaman Mas Irfan ya, baik pribadi maupun bersama Jakarta Touring Bike tadi. Nah, kita akan cerita-cerita tentang Jakarta Touring Bike itu sendiri. Ya. Harusnya sih kita undang tuh boleh. tim Jakarta Touring Bike untuk ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Tapi nggak apa-apa lah, untuk sementara diwakili sama Mas Irfan. Aktivitas yang pernah diikuti Mas Irfan bersama Jakarta Touring Bike setelah yang satu ini. Mas, sini. Bener kan panggilan saya, Mas? Ngopi, ngeteh sini. Iya. Banyak tawaran seperti itu. Itu gratis atau bayar? Ya nggak tahu. Dan ternyata kita waktu nunggu di warung itu kita mikir, ini anak kuat nggak sendirian? Di pantai, jalur pantai sendirian, gelap, naik turun, ketemu tanjakan dini yang nggak bisa digoes. Ya sudahlah, doain aja lah. Kalau kita kan ngukur kemampuan kita, wah ini bisa digoes nggak? Nggak usah. Tonton aja deh. Iya, oke. Tonton bareng-bareng.